Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas apapun dengan baik dan lancar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya nih, mengapa tumbuhan itu penting bagi kehidupan kita? Ya betul, karena tumbuhan itu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita di bumi. Di antaranya, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen yang dapat kita gunakan untuk bernafas. Kemudian, tumbuhan ini juga dapat menghasilkan makanan yang dapat kita makan sehingga kita dapat memiliki energi atau tenaga untuk menjalankan aktivitas. Dan kemudian, tumbuhan itu dapat membantu mencegah bencana alam. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan itu juga memiliki anggota tubuh. Kalau manusia itu punya kaki, punya tangan, punya badan, punya kepala. Nah, tumbuhan ini punya akar, punya batang, punya daun, punya bunga dan buah. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu juga memiliki fungsi masing-masing. Nah, yang pertama kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan akar. Nah, akar ini berada di dalam tanah. Kalau misalkan kalian mencoba untuk mengkorek-korek tanah yang ada di pot, pasti kalian nanti akan menemukan yang namanya akar. Akar ini memiliki fungsi memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan, dan sebagai tempat cadangan makanan. Akar itu bermacam-macam jenisnya. Ada akar serabut dan juga akar tunggang. Akar serabut ini memiliki ciri-ciri ya. Anak-anak bisa lihat di gambarnya. Ciri-cirinya yaitu bercabang kecil dan tidak dalam. Kemudian ada akar tunggang. Dilihat dari gambarnya, akar tunggang ini memiliki ciri-ciri bercabang kuat dan juga besar. Bagian tumbuhan yang kedua ada batang. Nah, batang ini bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu juga sebagai penghubung antara akar dan daun. Untuk fungsinya, batang sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, sebagai pembawa nutrisi dari akar ke seluruh tubuh bagian tumbuhan, serta pendukung tumbuhan untuk berdiri. Batang juga bermacam-macam jenisnya. Ada batang berkayu dan juga batang basah. Nah, ciri-ciri dari batang berkayu ini sifatnya keras dan kaku. Contoh tumbuhan yang memiliki batang berkayu yaitu pohon mangga, pohon jati, pohon jambu, dan ada masih banyak lagi. Lalu ada batang basah. Nah, batang basah ini ciri-cirinya lunak dan mudah patah. Contoh tumbuhan yang memiliki batang basah yaitu seperti pohon pisang, eceng gondok, bayam, keladi, dan masih banyak lagi. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Nah, pasti kalian lihat kan, daun itu biasanya berwarna hijau karena daun itu memiliki kandungan klorofil. Fungsi dari daun itu sebagai fotosintesis, yaitu tempat di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, fungsi daun berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Daun itu juga bermacam-macam jenisnya. Ada daun menyirip, melengkung, lurus, dan menjaring. Daun menyirip ini memiliki struktur tulang yang berbentuk menyirip. Nah, susunan tulang daunnya itu seperti tulang ikan. Tumbuhan yang memiliki daun menyirip, contohnya pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan,
dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu melengkung. Seperti namanya, daun melengkung, untuk tulangnya seperti garis-garis yang melengkung. Contoh daun melengkung ini daun genjer, daun eceng gondok, daun sirih, dan lainnya. Lalu ada daun lurus atau sejajar. Ciri-ciri daunnya lurus dan memanjang. Contoh tumbuhan yang memiliki daun sejajar yaitu rumput, daun jagung, daun padi, daun tebu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu daun menjari. Nah, daun menjari ini memiliki bentuk seperti susunan jari-jari tangan kita. Contoh tumbuhan yang memiliki daun menjari yaitu daun singkong, pepaya, jarak, mentimun, dan masih banyak lagi. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga itu merupakan alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk indah dan warna yang memikat. Bunga ini memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yaitu sebagai tempat terjadinya penyerbukan, penghasil biji tumbuhan, alat reproduksi tumbuhan. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah. Nah, pasti kalian pernah makan buah, bukan? Gimana coba rasanya? Buah yang kita makan itu merupakan hasil percimbukan dari bunga. Nah, manfaat buah untuk tumbuhan yaitu sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan, pelindung biji yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan dan bagian-bagian pada tumbuhan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.